Kan saya Muhammad Amirul Yakat dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 22081033. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah, NIM 22081031 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Raja Asbullah, NIM 22081005 dari Prodi TI. Perkenalkan, saya Riki Andika, NIM 22081024 dari Prodi TI. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang dimana akan dijelaskan oleh Hidayatullah. Kepada Hidayatullah kami persilahkan. Judul jurnal yang kami ambil yaitu Jaringan Syaraf Tiruan Perceptron untuk Pengenalan Pola Makan Sehat Rendah Kolesterol. Adapun penginputan X1 sampai dengan X4 yaitu yang pertama X1 itu putih telur, yang kedua X2 ikan air tawar, X3 keju, yang keempat X4-nya telur puyuh. 0 menyatakan makanan rendah sampai sedang kolesterol. Nilai 1 itu menyatakan makanan tinggi kolesterol. Adapun tabel input jaringan yang pertama seperti contoh ini, X1, X4 sama targetnya. Kemudian kita tentukan bobot awal, bias, alpha, threshold, Fnet-nya seperti yang dijabarkan. Yang pertama bobot W1 sama dengan 0, W2 0, W3 0, W4 0. Biasnya 0, alpanya 1, thresholdnya 15. Fnet-nya rumusnya Fnet 1 jika yin besar dari 15, 0 jika min 15 kecil dari yin 15, min 1 yin besar dari 15. Setelah menentukan bobot itu bias alpha, threshold, dan Fnet-nya, maka jaringan perceptron dapat dibangun. Adapun pencarian yang kami lakukan yang dipresentasikan oleh Raja. Sesuai perhitungan kami di mana di jurnal perhitungan sampai IPODS keempat, sedangkan kami mencari sampai ke IPODS ketiga. Kami menemukan kesalahan di jurnal ialah di mana di IPODS ketiga nilai yin itu 16, mana harusnya Fnet-nya itu 1, yang mana jika yin besar dari 15. Terjadi perbedaan di situ, seharusnya sampai di IPODS ketiga aja. Dimana di sini cara kami mendapatkannya yaitu untuk mencari Fnet-nya, yaitu yin sama dengan 0 ini terdapat dari X1, sementara 0 yang ini terdapat dari W1, ditambah 0 lagi X2, dan 0 lagi dari W2. Begitu juga seterusnya, dan yang terakhir ini adalah target. Nah, yang kedua ini didapatkan sama dikarenakan jumlah yin dan jumlah targetnya itu sama, maka tinggal diturunkan saja, tidak perlu dicari jalan. Untuk yang ketiga, terdapat perbedaan antara target dan yin, maka memerlukan untuk mencari delta W1 hingga W4-nya. Dengan jalannya yaitu alpha tadi jumlahnya 1 dikali X1 dan dikali target, maka dapatlah hasilnya 0. Begitu juga seterusnya pada delta W2, 3, dan 4. Untuk delta bias, rumusnya cukup sederhana, yaitu alpha kali target. Alphanya 1 sesuai rumus tadi dari awal, dan targetnya itu 1. Jawabannya 1. Kenapa W1, 2, 3, dan 4 dan bias di sini berbeda? Itu dikarenakan penambahan dari W1, W2, W3, W4 ditambah dari delta W1, delta W2, W3, dan W4 dan delta bias. Maka hasilnya seperti ini. Jadi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian kami, terdapat perbedaan jawaban di mana kami hanya memerlukan 3 iterasi, sementara pada jumlah memerlukan 4 iterasi. Terhadap 3 iterasi dikarenakan adanya perbedaan jawaban pada jurnal. Pada epoks ketiga, data ketiga, dan 4 di bagian yin dan Fnet. Jawaban pada jurnal data ketiga bagian Fnet jawabannya 0, di mana seharusnya 1 dikarenakan jumlah yen 16 lebih besar daripada threshold yang seharusnya bernilai 1. Pada data keempat, di mana pada bagian yen
jurnal bernilai 22, di mana jawaban seharusnya adalah 20. Setelah dihitung kembali dengan menggunakan rumus yaitu yin sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 ditambah X4 kali W4 dan ditambah B. Ya, sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih telah menyimak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.